Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas elastisitas, pembahasan soal-soal olimpiade tentang elastisitas. Soal yang pertama, permintaan dan penawaran terhadap barang X pada berbagai tingkat harga tampak tabel berikut. Harga Px, jumlah permintaan QD sama dengan dan jumlah penawaran QS. Kamu bisa lihat di tabel soalnya, harga PX-nya ada 2, 3, 4, dan 5. Jumlah permintaan atau QD 40, 30, 20, dan 10. Jumlah penawaran atau QS 25, 30, 35, 40. 1. Persamaan kurva permintaan barang X QD sama dengan min 10 P ditambah 60. 2. Persamaan kurva permintaan barang X QD sama dengan min P ditambah 6. 3. Persamaan kurva penawaran barang X QS sama dengan 5P tambah 15. 4. Persamaan kurva penawaran barang X QS sama dengan 1/5P ditambah 3. 5. Harga keseimbangan barang X PS sama dengan 3. 6. Jumlah keseimbangan barang X QX sama dengan 30. Persamaan yang benar adalah butir A 1, 3, 5, dan 6. B 2, 4, 5, dan 6. C 2, 3, 4, dan 6. D 1, 4, 5, dan 6. E 2, 3, 4, dan 6. Oke, jadi untuk pembahasan ya, kita akan lihat yang pertama persamaan mana saja yang merupakan jawaban dari 6 poin yang ada. Nah, kita ketahui P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 4, P4 sama dengan 5. QD 1 sama dengan 40, QD 2 sama dengan 30, QD 3 sama dengan 20, dan QD 4 sama dengan 10. Nah, QS1 sama dengan 25, QS2 sama dengan 30, QS3 sama dengan 35, QS4 sama dengan 40. Nah, kita lihat sekarang fungsi permintaan. Fungsi permintaan quantity demand sama dengan A dikurangi B PD. Jadi A dikurangi B kali PD. Nah, kita lihat kalau fungsi penawaran itu rumusnya persamaannya QS sama dengan A ditambah B kali PS. Nah, sekarang kita lihat cari fungsi dari menggunakan rumus yang ada. Yang pertama untuk permintaan ya, QD sama dengan A ditambah B PD. Itu bentuk penawaran fungsinya, fungsi permintaannya. Jadi kalau untuk mencarinya pertama yaitu P dikurangi P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 kurang Q1. Berarti P-nya berapa? P kurang P12, P2-nya 3 dikurangi 2, kemudian Q dikurangi Q1 40 dikurangi per 30 kurang 40 ya. Berarti persamaannya min 10P kali P kurang 2 sama dengan 1 kali Q kurang 40. Nah, ini didapat dari hasil ini. Jadi di sini min 10P kali P kali P kurang 2. Nah, jadi di sini min 10P ya. Ini
salah ya tadi. Salah tulis. Jadi min 10P, P-nya ini enggak ada ya. Min 10 kali P kurang 2. Min 10 P tambah 20 sama dengan Q kurang 40. Q sama dengan min 10 P tambah 20 tambah 40. Berarti QD-nya sama dengan min 10 P ditambah 60. Ini fungsi yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita lihat fungsi yang kedua untuk dari penawaran. Ya, karena tadi nilainya adalah kenaikannya sama, ya, atau penurunannya sama, maka untuk fungsi QD2, QD3, QD4 dan seterusnya ini pasti sama. Min 10P ditambah 20 tambah 40 berarti min 10P tambah 60. Inilah bentuk fungsi permintaannya. Nah, sekarang kita lihat di penawarannya ya. Jadi di sini P kurang sama rumusnya, kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. P kurang 2 per 3 kurang 2 sama dengan Q kurang 2, 5, 2 per 20, 30 kurang 2, 5. Nah, berarti di sini 5 kali P kurang 2 sama dengan 1 kali Q kurang 25. Berarti 5P kurang 10 sama dengan Q kurang 25. Maka Q sama dengan 5P kurang 10 tambah 25. Berarti QS-nya sama dengan 5P tambah 15. Ini bentuk fungsi yang kedua. Nah, kemudian untuk penyelesaian Q2, QS3, dan QS4 itu juga sama seperti tadi. Karena jumlahnya juga selisihnya sama, jadi jawabannya juga pasti sama. Nah, ini kita lihat dari harga dan jumlah keseimbangannya. Kalau harga dan jumlah keseimbangan berarti PD harga permintaan sama dengan harga penawaran atau PS. Atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau QD sama dengan QS. Min 10P ditambah 60 ya, kita masukkan fungsinya tadi sama dengan 5P ditambah 15. Maka ini kita ambil persamaan yang ini ya, QD sama dengan QS. Berarti di sini 15P sama dengan min 45, maka P sama dengan 3 karena sama-sama dibagi minus. Dan P sama dengan 3 berarti di sini kalau kita masukkan ke nilai Q-nya, maka min 10P tambah 60 masukkan angka 3-nya, berarti di sini min 30 dikurangi 60 ya, berarti ditambah 60 berarti hasilnya adalah 30. Jadi P3 Q30, maka jawabannya A, yaitu 1, 3, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada harga barang sebesar 1.000 rupiah per unit, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 2.000 unit. Apabila harga meningkat menjadi 1.200 rupiah per unit, maka jumlah barang yang ditawarkan naik menjadi 2.600 unit. Berdasarkan data tersebut, maka sifat penawaran barang tersebut adalah A. Unitary, elastis karena IS sama dengan 1. B. Inelastis karena IS sama dengan 3/4. C. Elastis karena IS sama dengan 3/2. D. Elastis sempurna karena IS sama dengan 4/3. E. Inelastis karena IS sama dengan 1. Nah, kita lihat dari pembahasannya. P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 1200, Q1 sama dengan 2000, dan QS2 sama dengan 2600. Jadi ditanya adalah koefisien elastisitas penawaran. Maka
rumusnya adalah E sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali Pi per X. Maka 2.600 kurang 2.000 per 1.200 kurang 1.000 kali 1.000 per 2.000. Maka jawabannya E sama dengan 3 per 2. Berarti di sini E lebih besar dari 1. Disebut E elastis. Jadi jawabannya adalah C. Elastis karena IS sama dengan 3 per 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 3. The price where quantity supply and quantity demand are equal. A. Price. B. Equilibrium price. C. Profit. D. Inflation. E. Deflation. Nah, kalau yang ditanya adalah tadi price ya, berarti harga dan jumlah permintaan sama dengan jumlah dan harga penawaran. Maka keadaan itu disebut keseimbangan harga dan jumlah barang. Jadi jawabannya adalah B, yaitu equilibrium price. Oke, itu saja untuk pembahasan soal elastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.